Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kali ini kita eh, akan membahas manajemen risiko pada sistem informasi. Materi ini merupakan salah satu materi pada kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dan hal ini patut kiranya kita akan bincangkan dalam perkuliahan ini karena sangat penting untuk kita pahami terkait dengan manajemen risiko khususnya pada sistem informasi manajemen. Ya, sebelum kita membahas lebih lanjut, perlu diketahui definisi terkait dengan manajemen risiko. Definisi manajemen risiko itu sendiri adalah proses mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan ancaman terhadap aset organisasi. Nah, berbagai definisi-definisi yang memang standar ISO 31000 itu sudah menetapkan ya definisi manajemen risiko sendiri. Nanti Bapak Ibu bisa dapat melihat kepada standar ISO 31000 saja ya. Ini saya coba rangkum dari berbagai definisi-definisi yang umum dari para pakar. Relevansinya terhadap sektor sistem informasi manajemen apa? Yang pertama adalah resiko teknologi informasi dapat mengancam operasional dan keamanan data. Operasional dalam hal ini aktivitas perusahaan dan juga keamanan data. Keamanan data di sini dalam hal data protection bisa berupa data pelanggan, data perusahaan, dan lain sebagainya. Apalagi kita tahu bahwa keamanan data sekarang menjadi sangatlah penting ya, di mana data itu menjadi sesuatu yang bernilai. Tidak hanya uang, tapi juga sangat bermanfaat bagi organisasi. Selanjutnya, pentingnya memahami manajemen risiko. Nah, pentingnya memahami manajemen risiko di sini sebagai awalan adalah kita dapat menjamin ketersediaan, integritas, dan kerahasiaan data. Ketersediaan dalam bahasa Inggrisnya availability, integritas, integrity, dan kerahasiaan data atau confidentiality. Confidentiality. Lalu kemudian melindungi aset teknologi informasi dari ancaman siber. Dan terakhir meningkatkan kepercayaan stakeholder dan juga memenuhi kepatuhan regulasi. Nah, regulasi bisa dari pemerintah atau juga dari eh, standar-standar lain yang memang sudah ditetapkan. Contohnya ISO dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis-jenis risiko pada sistem informasi. Ada beberapa jenis-jenis risiko pada sistem informasi. Saya coba bagi menjadi empat. Yang pertama adalah risiko operasional, yakni misalnya kegagalan sistem, downtime, dan juga kesalahan manusia. Dan ini secara umum saja ya, nanti bisa dapat teman-teman lihat dalam studi kasus. Lalu resiko keamanan, biasanya terdiri dari serangan siber, malware, dan phishing. Ya. Lalu resiko kepatuhan atau compliance, biasanya kegagalan mematuhi regulasi terkait dengan keamanan data. Yang biasanya mulai dari sekarang tuh yang kita lihat bahwa setiap perusahaan diwajibkan untuk menjaga data. Ya. Kebocoran data, khususnya data pelanggan, dapat dituntut sebagai eh, hukuman perdata. Ya. Dan lain sebagainya ya, banyak sekali ya. Kemudian resiko project, khususnya di sini saya ambil contoh implementasi teknologi baru yang tidak sesuai. Ya, biasanya namanya adanya teknologi eh, bisa jadi sistem informasi tidak dapat diimplementasikan gitu aja. Maka harus ada penyesuaian. Penyesuaian ini penting ya. Harus adaptability dengan sistem-sistem informasi yang ada saat ini. Jadi walaupun kita update, kita harus pastikan bahwa eh, update teknologi tersebut dapat digunakan di organisasi. Selanjutnya, di proses manajemen risiko, di sini saya bagi menjadi empat ya. Beberapa referensi ada yang membaginya sebagai menjadi tiga. Ini saya coba bagi empat sesuai dengan standar.
Yang pertama adalah identifikasi resiko, di mana kita menentukan potensi resiko. Lalu yang kedua, penilaian resiko, nilai dampak dan kemungkinan. Dampak dalam bahasa Inggrisnya adalah impact, ya, probability dan impact, atau juga ada yang nyebutnya efek. Eh, Ya, kemungkinan itu biasanya diterjemahkan sebagai probability. Ya. Lalu yang ketiga, mitigasi resiko. Jadi bagaimana tindakan atau rancangan langkah-langkah untuk mengurangi resiko. Resiko apa? Resiko inheren, resiko yang saat ini masih ada. Lalu setelah dilakukan mitigasi, harus dilakukan monitoring, yang mana aktivitasnya berupa pemantauan dan penyesuaian strategi terhadap hasil dari mitigasi resiko. Ya, seperti itu. Kurang lebih ada empat. Nanti rekan-rekan bisa dapat membaca standar ISO 31000 secara lebih detail ya. Ini secara umum saja yang terkait dengan sistem informasi manajemen. Lalu ke metode penilaian risiko. Nah, metode ini ada yang sifatnya kualitatif, ada yang sifatnya kuantitatif. Biasanya untuk kualitatif tetap menggunakan skala risiko, lalu untuk skala kuantitatif mengukur potensi kerugiannya. Ya, dihitung misalkan berapa jumlah loss, berapa jumlah profit, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan matriks risiko 5 kali 5. Ya. Untuk matriks risikonya mungkin saya nggak akan terangkan di sini. Teman-teman bisa cari ya di Google itu biar teman-teman tahu juga 5 kali 5 itu seperti apa sih matriks risiko 5 kali 5. Ini saya jelaskan secara umum aja. Selanjutnya untuk contoh matriks risiko nanti bisa bisa teman-teman lihat. Saya coba tampilkan sebentar. Sebentar ya. Baik, saya coba share ke rekan-rekan salah satu peta resiko ya. Tadi saya bilang ada apa? Matriks 5 kali 5 ya, di mana ada probability dan juga ada dampak. Nah, probabilitas di sini biasanya sebagai frekuensi. Misalkan ada sangat jarang terjadi, bisa terjadi, mungkin terjadi, hampir pasti terjadi. Nah, ini peta resikonya untuk probability. Lalu dampaknya dari mulai sangat rendah sampai dengan sangat tinggi. Nah, ini yang dimaksud dengan matriks resiko 5 kali 5 ya. Setiap organisasi mungkin ada juga yang 3 kali 3, 4 kali 4. Nah, itu bebas ya. Monggo aja disesuaikan dengan kebutuhan dari organisasi itu tadi. Baik, kita kembali lagi ke manajemen risiko. Lalu teknik mitigasi risiko yang pertama adalah mengurangi. Menguranginya apa? Implementasi firewall dan juga backup. Ya, ini sistem informasi ya. Terkait dengan sistem informasi, kemudian yang menerima. Kita sadari bahwa resiko dengan dampak yang minimal, acceptance, jadi mengurangi, ada menerima, ada menghindari. Nah, sorry. Menerima biasanya acceptance, menghindari itu avoidance. Jadi menghindari aktivitas berisiko tinggi. Ya, banyak sekali contohnya. Lalu transfer risiko. Contohnya apa? Asuransi atau pihak ketiga. Misalkan menggunakan vendor untuk pengerjaannya dan lain sebagainya. Lalu resiko keamanan siber. Ada ancaman berupa malware, phishing, insider threat. Maksudnya insider threat apa sih? Nah, biasanya permasalahan dari internal organisasi. Bisa jadi ada human error. Ya, ada human error melakukan sesuatu hal tindakan yang menyebabkan kebocoran data atau rusaknya suatu sistem. Kemudian
Kontrol keamanan bisa menggunakan antivirus, juga pelatihan, atau mungkin 2FA. Nah, 2FA nanti teman-teman coba cari ya. Ini 2FA itu apa? Oke, biar teman-teman sambil belajar juga. Lalu kita ambil studi kasus ya, data breach pada salah satu organisasi XYZ. Yang mana kejadiannya adalah kebocoran data pelanggan melalui serangan phishing. Ya. Dampaknya kehilangan data, kerugian finansial, dan penurunan reputasi perusahaan. Ya. Tindakan yang sudah dilakukan adalah pelatihan IDS. Nanti teman-teman cari IDS itu apa? Enkripsi data, kemudian 2FA. Nanti teman-teman cari ya, 2FA itu apa. Pembelajarannya atau lesson learn-nya adalah pentingnya kesadaran keamanan dan deteksi dini. Ini salah satu contoh aja ya. Nah, ada istilahnya dalam sistem keamanan, manajemen keamanan informasi SMKI, ada standar ISO 27001. Nah, ini salah satu standar ISO yang mengatur sistem manajemen keamanan informasi secara guideline-nya. Ya, dan juga ini dapat membantu dalam pengelolaan risiko pada sistem informasi. Salah satunya ini. Ya. Nanti rekan-rekan saya minta membaca standar ISO 27001 itu apa sih? Biar tahu juga ya. Nah, implementasinya secara umum saja, yang pertama membentuk tim manajemen risiko, lalu menyusun kebijakan dan prosedur, ya, SOP, policy, dan lain sebagainya. Lalu evaluasi berkala dan simulasi insiden. Misalkan seperti tanggap darurat kebocoran data. Misalkan seperti itu ya. Dan tantangan manajemen risiko sendiri adalah, ini banyak sekali ya, ini saya ambil tiga saja, kesulitan memperkirakan risiko baru itu sangat sulit ya. Biasanya selalu ada tuh ketika ada selalu update informasi, update software, dan lain sebagainya, update teknologi, biasanya akan muncul risiko-risiko baru. Kemudian ketergantungan pada vendor teknologi itu pasti. Ya. Kemudian dinamika peraturan dan standar kepatuhan, di mana dinamika peraturan ini mengacu pada peraturan menteri ataupun undang-undang yang terkait. Lalu standar compliance mengatur eh, sama ya, standar kepatuhan di sini mungkin SLA, Service Level Agreement dari klien kita ataupun dengan regulator. Selanjutnya, kesimpulan bahwa manajemen risiko sistem informasi merupakan kunci keberlangsungan atau sustainability. Kita harus wajib proaktif dalam pengelolaan risiko dalam peningkatan keamanan. Dan juga investasi dalam teknologi dan pelatihan untuk mendukung mitigasi risiko. Nah, ini sangat penting ya teman-teman. Jadi memang saya harapkan dari kuliah ini teman-teman sudah punya insight bahwa eh, setidaknya dalam pengelolaan sistem manajemen itu menggunakan pastinya menggunakan sistem informasi. Nah, sistem informasi ini harus di-maintain. Karena apa? Biasanya tadi ada resiko. Resiko apa? Kebocoran data, ada malware, kemudian ada insider threat, dan lain sebagainya yang mengganggu keberlangsungan organisasi. Seperti itu. Baik, jika ada yang ingin didiskusikan dan ada yang ditanyakan, monggo silahkan. Dan ini tolong nantinya teman-teman coba kerjakan ya, bagaimana cara menghindari data breach itu apa. Lalu apa tantangan terbesar dalam manajemen risiko di perusahaan ataupun organisasi sekarang. Tolong teman-teman nanti buatkan saja narasinya, eh, dibuat dalam Word saja. Nah, ini dua item ini aja ya. Nah, dua item saja, teman-teman nanti coba kerjakan. Dan tugas ini nanti teman-teman harap kumpulkan ke dalam LMS. Seperti itu. Baik, demikian untuk kuliah singkat sistem manajemen risiko pada sistem informasi secara umum. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi lainnya. Terima kasih.